pada tahu Jason pada tahu nggak sih karena dia tuh juga ternyata juga merupakan voice talent loh. Jadi banyak banget talenta-talenta dan bakat-bakat teman-teman di Jasian yang akan kita bahas di masterclass. Jadi tuh masterclass itu ya untuk teman-teman di Jasian yang lupa gitu, masterclass itu apa sih? Jadi masterclass itu adalah acara di mana kita sharing-sharing bareng salah satu teman di Jasian kita yang punya hobi yang menarik, yang punya bakat yang menarik, kita sharing-sharing bareng yang diharapkan bisa memotivasi teman-teman DJ yang lain untuk entah itu bisnis, memulai bisnis, entah itu mengasah bakatnya, ya kan. Nah, khususnya nih, di masterclass hari ini itu kita khususnya bahas tentang lebih ke bakat nih, karena salah satu DJ hari ini yaitu Kanadia itu punya bakat di voice talent. Nah, nanti yang juga baru denger voice talent itu apa? Nanti kita juga bakal tanya ke Kanadia gimana sih voice talent, apa aja sih, apakah cuman suarain kartun doang atau apa lagi gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, kita sambut saja pembicara hari ini, Kanadia. Sudah ada di tengah kita. Selamat datang, Kanadia. Selamat sore semuanya. Aku duduk. Bisa nggak, Kak? Oh iya, Kanadia tapi sehat ya? Alhamdulillah ya. Sehat. Kemarin kalau nggak salah sempet kakinya sakit kan? Terus sekarang gimana? Udah nggak apa-apa. Keadaannya Udah alhamdulillah. Oke, tapi apa ada yang nggak boleh apa gitu apa gimana? Enggak sih, udah nggak ada pantangan alhamdulillah. Normal ya, alhamdulillah. Oke, teman-teman di Jasian, Kanadia udah tinggal kita nih ya. Jadi buat teman-teman di Jasian yang nggak tahu, ternyata Kanadia itu juga selain kerja di DJ Asia Bios, karena dia itu juga seorang voice talent, teman-teman DJ Asia ya. Jadi kita akan tanya-tanya nih, karena dia aku bakal tanya-tanya nih ya tentang kerjaan ini hitungannya part time ya, berarti ya part time-nya karena dia freelance. Nah gitu. Jadi kalau dari tema masterclass hari ini kan voice talent apa itu ya kan? Nah kalau dari pengalaman Kanadia sendiri tuh, jadi voice talent tuh gimana ya, Kak? Karena dia bisa ceritain nggak dari profesinya Kanadia sebagai voice talent tuh ngisi suara apa aja dan sebagainya? Kalau ngisi suara apa aja kebetulan aku terbatas, nggak boleh ngasih tahu semuanya. Oh gitu. Ya jadi mungkin yang semuanya pada tahu, yang pertama itu aku ngisi Frozen. Terus isi Beauty and the Beast juga. Yang ini ya, yang Emma Watson. dubbing Indonesia ya. Iya. Nanti terus kita tayangin by the way. Iya. Ada juga Encanto yang paling baru. Encanto. Oh. Tangan dong. Berarti langsung sama di Disney Indonesia ya? Ya, langsung sama Disney Indonesia. Oke. Itu apa aja, Kak? Apakah nyanyi aja atau dialognya juga? Pas di awal-awal masuk jadi dubber, karena aku belum ada pelatihan untuk dialog, jadi aku hanya nyanyi itu untuk untuk film Frozen. Nah, kedepannya kemudian aku diajarin untuk dialognya segala macam, akhirnya sekarang aku udah bisa jadi dialog juga gitu. Jadi yang diawalinya sama nyanyi dulu awalnya. Iya. Ya. Oke, wow. Terus Kak, kalau misalnya dari awalnya karena dia tuh bisa si suara bisa nyanyi, dialog juga itu, tapi dari awal tuh dari karena dia kecil ya, kita flashbacknya ya. Okay. Udah ada kelihatan belum nih dari kecil apa orang tuanya karena dia udah ada bakatnya nih jadi dubber gitu? Enggak juga sih, tapi dari kecil aku memang kayak seneng nyanyi, anaknya seneng di panggung gitu suka kan, suka perform terus ya udah dari dulu sih sering di les-lesin nyanyi gitu, dilesin ya musik-musik gitulah. Cuma gitu-gitu aja sih sebenarnya, nggak ada les dagu, nggak ada, karena juga kan dari dulu mama juga nggak tahu kalau ada dunia itu kan. Oh, kalau les nyanyi sendiri tuh dari umur berapa? Dari umur berapa ya?
Dari kecil apa pas remaja gitu? Dari SD sih kayaknya. Oh SD. Berapa Aku lama? pokoknya cuma pas SD itu aja, terus habis itu aku udah bosen. Oh iya. Berarti sebenarnya masuk ke dubber kayak nggak sengaja ya? Iya, akan masuk ke dunia dubbingnya sendiri itu aku sebenarnya kecemplung. Jadi temen aku kebetulan lagi dengerin voice message yang aku kasih ke dia. Oh gitu awalnya? Iya, dia lupa pakai headset, terus habis itu kebetulan dia lagi di dalam studio, terus produsernya ngedenger, itu kayaknya pas deh buat suaranya anak. Kebetulan mereka lagi nyari anak. Terus gitu. ya udah, akhirnya aku dipanggil, disuruh casting ya udah. Oh gitu. Lucu ya, nggak sengaja banget sih definisi, nggak sengaja. Iya, kecemplung yang menghasilkan. Oh, berarti awal kayak gitu berarti yang pertama kali banget tuh Anna ya? Iya, jadi Anna pertama kali di banget. Frozen. Frozen. Okay. Yang ada Elsa sama Anna. Iya. Kan? Wah, bisa pas, maksudnya nggak sengaja banget ya? Nggak sengaja banget. Oke, berarti job voice talent pertama tuh jadi Anna dan itu masih belum dialog ya kayak? Belum bisa sama sekali. Oke, terus kalau misalkan yang pas udah mulai diarahin ke dialognya gimana Kak ceritanya? Awal mula diarahin ke dialog sebenarnya aku dapat series untuk acara anak-anak di Trans 7. Nah, terus ya waktu itu juga aku belum kerja sama sekali, belum ada pekerjaan utama, jadi ya udah aku ambil kan, dan itu stripping, jadi belajarnya ya cepet karena setiap hari kan harus dipaksa, harus bisa. Tapi dari dunia voice talent itu sendiri tuh gimana sih Kak? Apakah semua semua acara entah itu Disney Indonesia ada pakai satu agency atau sendiri-sendiri gitu, gimana sih Kak di dunia voice talent sendiri? Kalau untuk yang itu kayaknya aku nggak bisa jawab. Itu agak rahasia di belakang. Oh gitu. Nah, tapi yang aku tahu memang aku kontraknya sama Disney-nya langsung. Gitu. Oke, keren banget ya teman-teman di JSN. Disney Indonesia ya. Berarti buat teman-teman di JSN nih yang punya Disney Hotstar ya kan, itu bisa ya kayak voice-nya diganti ke Indonesia terus dan itu suaranya Kanadia tuh. Keren banget. Kalau lagi dengerin suaraku mention aja. Oh iya, direkam ternyata di host sama Kanadia. Keren banget sih. Udah ada di Disney Hotstar juga. Terus kalau dari voice talent sendiri nih Kak, bisa dijelasin nggak sih Kak kayak voice talent tuh apa aja gitu? Misalkan ada yang ngisi iklan, ada yang dubber, ada atau enggak yang pas Kakak ngisi nyanyi sendiri, apakah itu dibilangnya dubber juga? Itu gimana tuh Kak? Beda-beda. Kalau untuk voice talent sendiri jenisnya sebenarnya ada macam-macam. Ada voice talent yang kayak aku yang ngisi film, terus ada yang vocal talents. Vocal talents itu yang nyanyi aja kalau vocal talent. Ya? Nah, sama ada lagi yang untuk ngisi iklan. Lupa ya namanya. Voice over ya? Voice over, betul. Oke. Kalau dari selain kan kalau Kanadia berarti udah vokal talent udah. Voice talent udah. Voice over pernah Kak Kanadia? Pernah juga, cuma jarang sih. Tapi kalau misalkan kayak gitu tuh karena dia pilih atau emang kebetulan kesempatannya ada orang nawarin? Lebih ke situ sih yang satu orang nawarin terus ya udah aku ambil. Tapi kadang juga aku misalnya kalau terlalu vulgar atau terlalu apa, aku kurang serap sama produknya. Seleksi sendiri. Iya, seleksi sendiri aja sih. Tapi kalau dari 3 nih, dari vocal talent, voice talent, sama voice over, karena dia paling suka ya, Mas? Sebenarnya suka 3-tiganya sih. Oh iya? Asik soalnya ngejalaninnya. Kan kerjanya tuh nggak cuma gitu-gitu aja soalnya. Jadi kan kayak ya kalau ngedubbing sendiri aja kan
filmnya beda-beda, terus jadi karakternya juga beda-beda. Kalau untuk voice over juga ntar ngebawain produknya beda-beda, terus cara sellingnya juga beda-beda. Kayak kalau kita kan dulu kuliah diajarin ada hard selling sama soft selling. Nah itu. Oh, kayak berarti tergantung produk, intonasinya gimana? Intonasinya juga beda-beda gitu. Kadang juga harus dimain-mainin gitu. Tapi kalau misalkan kayak prosesnya sendiri, kayak misalkan ketika waktu temennya kayak ada yang didengerin voice note-nya karena dia, terus cocok nih jadi anak. Itu proses dari kakak dikasih tahu anak, terus kakak latihannya tuh, maksudnya berarti kakak nonton dulu, terus kayak dengerin suara aslinya dulu, gimana cara karena dia gimana? Kalau kita rekaman, itu kita langsung dikasih tahu ini karakternya begini ya, nanti kamu coba coba bawainnya seperti ini gitu. Tapi sebelumnya kita juga udah di casting dulu. Jadi sebelum kita dapat karakter itu pun kita udah dapat casting, udah di casting dulu. Tapi kan pas di casting itu juga kita kan belum tentu tahu nih ini karakternya sudah betul atau belum. Nah makanya pas kita rekaman juga kita dikasih tahu lagi ini karakternya seperti ini, diarahin. Pas di studio tuh diarahin juga ya? Iya diarahin, ada pengarah suaranya. Pengarah suara ya? Pengarah suara tuh berarti kayak sutradara gitu? Sebutannya sih voice director sama vocal director sih, gitu. Jadi mirip kayak ini nggak Kak? Mirip kayak misalkan kalau film kan cut kurang gitu actingnya. Kalau ini kurang lebih sama ya? Kurang lebih sama kayak gitu. Gitu. Tapi kalau di dunia dubbing cuma ada 2 yang kerja sama kita. Jadi ada aku sama di depannya ada vocal or voice director, sama ada yang kayak mindahin operatornya. Gitu. Kalau dari pengalaman karena dia pas ngisi anak dulu deh nih. Waktu anak tuh kakak inget nggak berapa lama tuh proses rekaman? Kalau anak itu kan waktu itu ada berapa lagu sih, aku lupa deh. 3 lagu ya. Di Frozen banyak ya? Si Anna nyanyinya? Kayaknya cuma 3 lagu deh. Yang pertama Frozen 1, aku lupa. Itu proses rekamannya karena waktu itu aku juga lagi tipes. Oh iya ya ampun. Ya lagi tipes sambil rekaman juga. Jadi agak lama. Jadi kayak 5-6 jaman kalau nggak salah. Gitu untuk 3 lagu. Iya. Berarti kayak ketika si voice directornya ada bagian-bagian kurang serak itu mirip kayak ini ya, ulang-ulang mirip syuting film juga ya. Menarik banget ya. Oke. Nah, ketika kakak lagi proses rekaman tuh, kan kita kan kayak tadi karena dia aja lagi tipes, terus entah nanti kalau cewek kan PMS ya kan, ada mood swing gitu, pernah ngaruh nggak Kak? Profesional sih kalau aku, kayak di kerjaan aja, kayak di sini. Kalau misalkan lagi nggak mood, ya apakah dulu kayak makan dulu yang manis-manis atau apa, atau kalau misalkan emang kurang ya udah dengerin aja lagu sedih dulu gitu kan, nangisin aja dulu. Ya udah pokoknya sampai moodnya bener lagi baru kerja gitu. Nah, kalau dipaksain jadi hancur ya. Hancur banget. Aku pernah kayak gitu terus yang udah stop. Kamu lagi kenapa gitu. Ketahuan langsung ya. Ketahuan, beda banget soalnya. Iya. Terus Kak, kalau misalkan nih tantangan terbesar karena dia nih ketika pernah nggak nih karena dia lagi di kantor tuh banyak load kerjaan nih. Terus di waktu yang sama tuh dapet kesempatan isi suara yang lama juga. Iya, itu pernah banget. Bisa diceritain nggak? Kalau itu sih aku tektokan sama yang ngaturin jadwal ya. Di studio kan pasti ada yang ngaturin jadwal. Nah biasanya kalau yang ngaturin jadwal itu aku minta ya udah karena harus stripping setiap hari harus
tag ya udah pulang kantor pokoknya aku langsung ke sini gitu. Biasanya habis maghrib aku langsung tag. Habis maghrib sampai malam. Iya, itu nggak ngaruh ke misalkan karena dia fisikal capek. Mesti kayak jalankan saja. Iya. Udah biasa juga sih udah ya. biasa, harus nge-gym. Oh gitu. Berarti itu ya paling after hour ya. After hour sama Sabtu Minggu sih aku ambil juga. Oke. Tapi pernah nggak Kak kayak oke, jadi bagi waktunya kayak gitu ya. Terus kalau misalkan dari pas karena dia nyemplung di dunia dubbing si vokal talent itu ada sosok yang karena dia jadiin referensi atau inspirasi. Jujur di awal nggak ada karena aku nggak tahu sama sekali kan. Terus udah lama berjalan, terus aku ketemu sama yang namanya Katisa Julianti. Dia itu ternyata ngedubbing dari umur 5 tahun. Katisa Julianti itu dia ngisi apa aja? Dia dulu, kamu tahu Hamtaro nggak? Hamtaro tidur ya? Iya, dia ngisi itu, terus banyak sih dia ngisinya, aku sampai lupa. Pokoknya dia juga pernah ngisi Barbie, dia ngisi apalagi Sailor Moon kalau nggak salah dia juga ngisi. Hamtaro yang jadi yang meliharanya Hamtaro ya? Iya, yang jadi yang cewek itu. Kayaknya aku pernah tahu deh. Iya. Suaranya Barbie juga. Iya, suaranya cantik banget kan. Makanya aku kayak, wah. Terus udah gitu juga dia sering banget di casting bareng aku. Jadi misalkan satu karakter, ya aku sama dia gitu kan di casting, mana nih yang cocok gitu. Padahal kita sering di gitu ya, tapi aku malah jadi, wah kakak keren banget gitu. Udah dari 5 tahun Kak dia? Iya. Oh iya. Berarti udah dia aja berarti sekarang berapa umurnya? Dia sekarang udah 30-an. Tapi berarti Kakak juga suka sharing sama dia ya? Suka banget. Seru, orangnya juga. Kak, siapa tadi? Aku jadi pengen searching nanti. Katisa Julianti. Julianti. Ada di following aku. Oke. Siap. Karena aku sering nonton Barbie kan. Barbie Indonesia juga di Indosiar atau kan dulu sering tuh. Iya. Jadi kayak Katisa Julianti. Oke. Terus tadi bagi waktu udah, jadi teman-teman di Jesian karena dia itu bagi waktunya ketika mostly after hour ya kayak after hour dan weekend. Jadi yang sebenarnya yang aku kayak bayangin nggak kebayangnya ketika di kantor hektik terus pulang-pulang capek tapi harus dapat tokoh yang lagi harus riang ya kan. Kebetulan yang kemarin enggak sih. Kemarin apa masih rahasia? Masih rahasia, nanti tanggal 27 Juni dia tayang. Waduh, apa nih? Kartun? Bukan. Bukan Disney Netflix. Pokoknya. Ya, ada Korea gitu. Wah. Berapa Kak? Tanggal 27. Tanggal 27. 27 Juni. Teman-teman di Jesian. Stay tune. Di sosial media ya? Enggak boleh. Nanti cari sendiri ya. Karena kan ada yang kepo nih Mas Dian. Kepo banget ya. Ntar kita ngomong berdua aja. Karena dia tuh nih kalau aku breakdown ya, ada Anna ya kan, Anna Frozen Disney, terus si Encanto, terus si Beauty and the Beast, terus yang waktu itu aku lihat di sosmednya karena dia tuh Netflix. Iya, yang games itu. Iya, tapi itu gamesnya sendiri juga nggak Kak? Belum ada sih, katanya sih bakal ada, cuma ya kita tunggu aja. Keren sih. Teman-teman di Jesian yang punya Netflix, yang apa kan namanya? Yang di Netflix. Lupa juga. Aku juga lupa lagi. Karena kayak game-game gitu kan. Iya, tapi dia series gitu ya. Iya. Menarik sih. Tunggu nanti sequelnya bulan Desember. Sequelnya bulan Desember teman-teman di Jesian. Untuk yang sekarang yang punya Disney Hotstar itu tuh yang paling dicari yang paling harus didengerin. Tapi yang paling banyak berarti kalau Beauty and the Beast Kakak ngisi suaranya juga apa nyanyi? Ngisi dua-duanya. Ngisi dua-duanya berarti paling banyak itu kali ya? Yang apanya? Jatahnya karena dia yang banyak banget tuh. Sebenarnya banyak. Banyak ya? Kalau Disney apa aja Kak? Kan Frozen, Beauty and the Beast, Encanto. Ada lagi ya yang lain yang aku nggak tahu. Aku nggak tahu juga. Sebenarnya banyak tapi aku nggak boleh sharing. Oh gitu. Iya. Kayak
remain secret aja gitu. Iya, Oh nggak gitu. boleh share. Tapi berarti kalau nebak-nebak kedengeran tuh. Iya, bisa. Disney tapi ya. Disney Oke. banyak. Untuk teman-teman di Jasian yang suka nonton Disney Hotstar diganti ke bahasa Indonesia, dengerin baik-baik suara karena dia bukan. Iya. Karena nanti kita bakal tunjukin juga sih, ya kan? Ya, Videonya. Oke, terus karena dia nih terakhir ya, karena dia kalau tips, karena dia punya pesan sendiri nggak untuk teman-teman di Jasian nih yang sekiranya mungkin sebenarnya punya gitu, ada potensi bakat tapi diem aja gitu, maksudnya nggak yang dieksplor banget gitu. Karena dia punya pesan nggak? Mungkin kayak mau menginspirasi teman-teman di Jasian buat ngulik-ngulik bakatnya sendiri. apa ya? Kalau punya bakat tuh jangan dipendem gitu. Jangan too much excuse. Kalau misalkan emang bisa dijadiin cuan, jadikanlah cuan. Carilah orang-orang yang bisa jadi tutor. Jadinya Kebantu keasah. kebantu keasah dan hobi itu bisa jadi cuan. Even though hobi itu cuma makan, itu bisa jadi cuan juga loh. Bener juga, banyak banget blogger gitu. Bener ya. kan. Hobi tidur juga bisa loh, bisa jadi tukang nyobain kasur kan ada. Iya kan? Itu bayarnya mahal loh. Iya kan, makanya. Tuh, Gimana? Kalau nggak salah tapi karena dia masih ini nggak? Teman-teman di sini buat yang nggak tahu juga nih, karena dia emang multi talenta ya. Karena dia juga makeup artis kan. oh iya, tapi udah enggak sih. Oh udah, Karena kemarin sibuk banget. pandemi. Bener. Ya udah tuh makeup kan ngejogrok ya. Ya udah nggak bagus Itu, lah. itu awalnya karena dia share di itu juga di Instagram. Iya, share di Instagram juga, aku belajar juga. Semua harus belajar, jangan tahu-tahu which look sendiri. Nggak ada yang ngawasin gitu kan. Oke, thank you karena dia untuk pesan-pesannya. Teman-teman di Jasian yang sekiranya sebenarnya punya bakat, boleh dieksplor lagi, siapa tahu bisa jadi cuan ya kan. Iya. Karena dia ya. Oke, sebelum aku tutup nih, kita mau ada challenge buat karena dia nih. Tapi sebelumnya kita lihat dulu aja ya untuk karena dia waktu isi di Beauty and the Beast sama di Frozen. Kita lihat dulu teman di Jasian buat yang kepo nih. Yang itu mas, sorry mas, yang apa namanya, Beauty and the Beast dulu. Iya boleh. Nanti di akhir kita mau ada challenge buat Kanadia, tapi kita lihat dulu nih suaranya Kanadia. Oke. Ini dialog nyanyi ya Kak? Sepertinya dia manis, tapi dia kasar dan juga tak beradab. Tapi sekarang dia baik, kenapa itu tak kulihat sebelumnya? Rasanya dia melihatku, bahkan dia tidak takut menyentuhku. Tak mungkin ku mengabaikan, tidak seperti biasanya dia menatapku.
duga, diberkatilah. Apa yang tahu? Memangnya siapa? Siapa yang duga? Oh, yang Mereka adalah sendiri. Aneh sekali, lihatlah Lihat beberapa hari. Mungkin nanti ada rasa yang akan tumbuh. Yang Ini semua gagal. sebenarnya maksudnya Mungkin nanti ada Ana. Ana, si Ana. Oke, ini karena dia juga ya teman-teman di Jesian. Ini yang pertama. Ini yang pertama kali banget ya. Iya, pertama kali banget. Yang menjadi history. Story kecemplung. Kecemplung. History dari Ini hari penobatan. Ini hari penobatan. Oh. Jendela dan pintu terbuka, entah mengapa dibuka lagi. Siapa yang tahu punya banyak piring. Setelah sekian lamanya sepi, Allah tanpa pesta dan sah, akhirnya mereka buka gerbangnya. Akan ada orang sungguhan, pastikan terasa aneh. Ku telah siap untuk perubahan ini, karena untuk pertama kalinya, karena ada musik dan cahaya. Untuk pertama kalinya, berdansa semalaman. Entah ku gembira atau semangat, ku berada di situ, karena untuk pertama kalinya, ku tak sendirian. Aku tidak sabar bertemu semua orang. Bagaimana jika seseorang, bayangkan ku memakai gaun dan bersandar manja di dinding, terlihat cantik bagai lukisan. Oh, tiba-tiba ku melihatnya, pria asing tinggi dan tampan. Aku ingin segera makan coklat. Bercanda tawa sepanjang malam, oh sangat tidak jelas. Hal yang tak pernah ku rasakan. Untuk pertama kalinya, keajaiban menyenangkan. Untuk pertama kalinya, ada yang mengenaliku. Aku tahu memang gila memimpikan romansa, karena untuk pertama kalinya ada kesempatan. Jangan biarkan mereka lihat, jadilah seperti yang diharapkan. Oke, teman-teman di Jesian. Sembunyi. Kita udah denger ya sekilas scene-scene dari Disney yang karena dia isi ya dari nyanyi-nyanyi. Tapi sekarang nih kita punya challenge ya karena dia. Jadi ada video potongan Encanto di mana karena dia tuh ngisi si Isa. Isabella. Isi si Isabella. Terus nanti sekarang nih kita mau lihat karena dia dubbing live di depan khusus teman-teman di Jesian. Oke. Ready karena dia. Oke. Isa, aku merasa kau kesal. Kau tahu obat apa yang bisa menyembuhkan rasa kesal? Sebuah pelukan hangat. Sekarang keluar. Semuanya sudah sempurna. Abuela senang, keluarga juga senang. Apa kau ingin jadi adik yang lebih baik? Minta maaflah karena sudah menghancurkan hidupku. Ayolah, minta maaflah. Aku mohon maaf. Keren banget. Keren banget. Emang iya di Disney Hotstar ini. Oh iya. Ini orangnya. Nonton ya. Harus nonton. Teman-teman di Jesian, karena dia makasih banyak. Kenapa? Nanya. Boleh. Ada yang mau tanya teman-teman di Jesian? Mungkin ada yang mau nanya di rumah nih, Mas Dian. Boleh? Nanti itu ada komunitasnya nggak Nat? Yang apa?
voice talent itu. Berarti masuk komunitas voice talent itu nggak? Sebenarnya ada, tapi aku nggak masuk. Ah, gitu. Karena mereka kan sering kayak ngumpul-ngumpul gitu. Aku kurang punya waktu untuk ngumpul-ngumpul. Tapi ada ya Ada. komunitas. Jadi untuk yang mau belajar bareng gitu ada. Les-lesnya juga ada loh. Kalau misalkan Anis mau jadi dubber, itu ada lesnya Oh, juga ada lesnya sekarang. ya? Ada pelatihannya. Teman-teman di Jesian ada yang mau tanya yang di rumah mungkin atau aku mau nanya. boleh oke. Nadia, kalau untuk jadi seorang dubber atau voice talent itu harus bisa nyanyi nggak? Satu. Yang kedua, itu kan suara kamu aset kamu ya. Terus kamu kegiatan juga ngantor dan lain-lain kan banget kerjaannya. Cara menjaga suara gimana, kamu asuransiin nggak suara kamu? Kalau ada sih aku mau asuransiin ya sebenarnya ya. Aset lo itu. Iya. Kan? Kemarin sempat kena amandel agak susah juga ya. iya Kan? Iya. Lama lagi amandel. Gimana? Iya, pas kena amandel ya udah isi aja tetap. Cuma yang Ngisi. iya, Gitu. ya udah jalani aja. Yang nggak bisa ngisi ya waktu kena COVID ya udah kita stop dulu 2 minggu. Tuh, kalau untuk yang harus bisa nyanyi sebenarnya enggak, cuma lebih baik bisa karena hampir 90% film Disney kan ada nyanyinya gitu. Tuh, kalaupun nggak bisa kan ada yang ngajarin nih, ya udah belajar aja. Aku aja yang tadinya nggak bisa ngadabing kan belajar jadi bisa. Tuh. Tapi memang suaranya bagus kan? Iya. Ya. Kalau kayak Anis udah bagus suaranya. Kalau kita Mas, Bisa yang aja. ngajarin juga Bisa. jelas kan? Jadi Itu kira-kira lumayan nggak sih penghasilan dari voice talent ini? Kalau dapet yang oke sih sebenarnya lumayan. Kalau lagi dapet yang biasa aja ya udah. tapi kayaknya kalau Disney gede ya. Disney loh. Alhamdulillah lah paling enggak. Kan Disney internasional ya kan. Tapi kita nggak dapat peran yang nggak sesuai karakter Nadia. Pernah ya itu agak maksa sih. Maksa. Terus ya udah. Tantangannya ya. Ya udah isi aja kan udah dipilih. Temen-temen di Jesian ada yang kepo tentang dunia voice talent? Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang chat nggak Mas Dian? Nggak deh. Oke, kalau gitu. Om Steve, Mas Steve mau nanya? Singkatnya dapat mobil gitu. Kenapa? Penghasilannya gitu. Oh, range penghasilan karena dia mau sharingnya ke Mas Steve. Kepo tuh. Range penghasilan. Yang paling pahit. Bisa beli apa deh? Bisa beli apa? Yang paling pahit beli Starbucks aja nggak bisa. Oh iya, serius? Yang paling pahit ya. Oh, yang paling manis. Yang paling manis ya. Di rumah. Amin. Amin, Allah, amin. Sebenarnya bisa beli rumah. Cuma ya itu kalau dapat. Nah, kok sampai sekarang belum ada yang dapat yang kayak gitu. Semoga segera ya. Amin ya Allah. Ya. Ya teman-teman di sini boleh tepuk tangan sekali lagi. Karena dia makasih banyak udah sharing-sharing sama teman-teman di Jesian di masterclass tentang dunia voice talent untuk teman-teman di Jesian. Semoga bisa terinspirasi untuk mengasah bakatnya di rumah dan semoga bisa dijadiin cuan juga ya kan. Oke, karena semua bakat sebenarnya bisa jadi cuan. Jadi cuan bener. Oke, teman-teman di Jesian, untuk teman-teman di Jesian yang ikutan, yuk sebelum kita tutup kita foto bareng sama Kak Maria dan teman-teman di Jesian lainnya. Oke. Buka kameranya yuk. Kita foto bareng. Oke. Ada lagi kah yang mau buka kamera? Segini aja. Ayo semuanya buka kamera. Masih banyak yang belum mandi deh. Kita foto bareng sama Ana Projen. Udah mau buka kamera pasti belum mandi. Indonesia. Belum mandi ya? Udah jam 4 ya? Oke. Sekarang yang sini. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi teman-teman.
1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman di Jasian karena dia terima kasih banyak Thank you waktunya. juga. Sukses untuk voice talentnya, semoga tenggorokannya sehat terus. Amin. Makin sembuh juga kakinya. Amin. Amin. Aku pamit, Anis pamit. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Nadia. Thank you, Anis. Thank you, Mbak. Amin Allah. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman.